Pembalap Spanyol yang telah 2 tahun bersama tim gas-gas Tech 3 KTM MotoGP menandatangani kontrak dengan Yamaha sebagai pembalap penguji musim ini akan kembali berkompetisi. Namun tidak dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu sebagai pembalap wildcard dengan tim kelas utama. Fernandes harus menggantikan Jonathan Rea yang menderita patah tulang kaki kiri saat tes WSBK Australia. Pembalap Yamaha ini kembali ke rumah di Belfast beberapa hari setelah kecelakaan tersebut dan menjalani operasi yang sukses pada Jumat 21 Februari. Waktu pasti untuk rehabilitasi belum ditentukan, namun ia akan absen di tes Portimao 14 hingga 15 Maret dan putaran kedua musim ini antara 28 hingga 30 Maret. Hal ini membuat perusahaan yang berbasis di Iwata ini mengaktifkan rencana B, yaitu memanggil tes rider MotoGP Augusto Fernandes. Meskipun pengalaman Augusto dengan Yamaha R1 dan ban Pirelli SPK masih nihil, tes 2 hari di lintasan Portugal yang sangat dikenalnya akan menjadi latihan yang baik untuk debut SPK pembalap berusia 27 tahun itu. Meski tak terduga dan melalui rute yang berbeda, Augusto Fernandes akan menjadi pembalap keempat yang pindah dari MotoGP ke Superbike setelah memperkuat Tech 3 KTM. Pembalap Spanyol pertama yang pindah adalah Iker Lecuona yang setelah 2 musim bersama Tech 3 KTM 2020 hingga 2021 menandatangani kontrak dengan tim Honda HRC SPK di mana ia akan menghabiskan musim keempatnya. Rider berikutnya yang pernah membalap dengan tim Prancis dan berakhir di WSBK adalah Danilo Petrucci dari Italia. Setelah hanya 1 musim, 2021 bersama tim Tech 3 meninggalkan MotoGP untuk melakukan tes di Moto Amerika 2022. Memutuskan untuk kembali ke Eropa pada 2023 untuk bergabung dengan tim Barni Ducati di mana dia menjalani tahun ketiganya di WSBK. Selanjutnya yang melakukan perpindahan adalah Remy Gardner dari Australia yang menggantikan Petrucci di Tech 3 KTM untuk musim 2022. Satu-satunya tahun penuhnya sebagai pembalap permanen MotoGP. Pembalap Australia ini pindah ke SPK pada 2023 bersama Yamaha di mana ia terus membalap. Ketiganya, Lecuona, Petrucci, dan Gardner telah menikmati beberapa kesempatan untuk berkompetisi, baik sebagai pengganti atau wildcard di MotoGP setelah kepergian mereka. Sebuah situasi yang juga diharapkan dapat dinikmati oleh Augusto Fernandes bersama tim Yamaha MotoGP. Andrea Dovizioso akan kembali menjalani program pengujian bersama Yamaha di Malaysia sebagai persiapan menghadapi Grand Prix Thailand yang menjadi pembuka musim MotoGP 2025. Sejak akhir tahun lalu, ia telah aktif menguji WCR M1 dalam berbagai tahap pramusim. Yamaha menghadapi musim dingin yang cukup sibuk dengan pengembangan terbaru pada WCR M1 yang menunjukkan peningkatan dibandingkan versi sebelumnya. Hasil uji coba di Burira menempatkan Fabio Quartararo di posisi ke-8, sementara 2 motor Yamaha lainnya yang dikendarai oleh Jack Miller dari tim Pramac berhasil masuk dalam 10 besar. Sesi pengujian Dovizioso di Malaysia diperkirakan akan difokuskan pada beberapa aspek teknis yang dapat diterapkan saat balapan akhir pekan nanti. Setiap pengujian yang dilakukan Yamaha saat ini menarik perhatian banyak pihak, terutama karena tim sedang mempersiapkan debut mesin V4 yang tengah dikembangkan. Hingga saat ini belum ada kepastian kapan mesin tersebut akan mulai diuji di lintasan sebelum diperkenalkan dalam balapan resmi. Selain Dovizioso, Yamaha juga memiliki Augusto Fernandes sebagai pembalap penguji resmi. Ia dijadwalkan tampil sebagai wildcard di MotoGP 2025. KTM sebagai produsen sepeda motor terbesar di Eropa tengah menjalani proses restrukturisasi setelah mengalami krisis finansial dan memasuki tahap administrasi mandiri sejak akhir tahun lalu. Pemungutan suara oleh para kreditor akan menentukan kelangsungan rencana ini, yang mengharuskan KTM membayar kembali 30% dari total utangnya yang dilaporkan melebihi 2 miliar euro atau sekitar 40 triliun rupiah sebelum akhir Mei. Jika pemungutan suara tidak berpihak pada KTM, perusahaan kemungkinan harus menyatakan kebangkrutan. Menjelang keputusan tersebut, muncul laporan dari Austria yang menyebutkan bahwa BMW Motorrad berminat untuk mengakuisisi KTM dengan rencana memindahkan merek tersebut keluar dari Austria. Menurut laporan tersebut, BMW berencana memindahkan pusat penelitian dan pengembangan KTM ke Munich, sementara proses produksi akan dialihkan ke India.
Konsekuensi dari langkah ini adalah sekitar 4.500 karyawan KTM di Austria diperkirakan akan kehilangan pekerjaan sebelum akhir 2025. Selain itu, para pemasok lokal juga akan terdampak karena BMW akan menggunakan rantai pasokannya sendiri. Dampak finansial dari perpindahan ini diperkirakan akan membebani pemerintah Austria hingga 225 juta euro atau sekitar 3,8 triliun rupiah sebagai bentuk kompensasi bagi para pekerja yang terkena dampak kebangkrutan KTM. Jika BMW berhasil mengambil alih KTM, proyek MotoGP dari merek Austria ini kemungkinan besar akan terpengaruh. BMW sendiri telah menunjukkan ketertarikannya untuk bergabung dalam kompetisi MotoGP, meskipun hingga kini belum ada langkah konkret yang dilakukan. Saat ini, BMW berkompetisi di ajang World Superbike Championship dan berhasil meraih gelar juara tahun lalu melalui Toprak Razgatlioglu. Sebelum laporan mengenai kemungkinan akuisisi ini mencuat, KTM disebut telah mendapatkan dana hingga 900 juta euro atau 15 triliun rupiah dari investor eksternal, yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang sebesar 30% kepada para kreditur. Putaran pembuka World Superbike atau WSBK 2025 di Phillip Island menjadi ajang unjuk kekuatan bagi Ducati. Keberhasilan Nicolo Bulega menyapu bersih 3 kemenangan di akhir pekan tersebut memperlihatkan performa luar biasa dari pabrikan asal Italia itu. Namun, hasil ini juga memicu reaksi dari para pesaing, termasuk juara pertahan Toprak Razgatlioglu yang mengalami akhir pekan yang sulit bersama BMW. Pembalap asal Turki itu gagal meraih poin pada hari Minggu setelah finish di posisi ke-12 dalam Super Pole Race akibat melebar di tikungan 4 pada lap pertama, dan kemudian gagal menyelesaikan race 2 karena kendala teknis. Dengan hasil tersebut, ia kini tertinggal 42 poin dari Bulega dalam klasemen sementara. Sementara itu, Ducati menikmati hasil yang nyaris sempurna dengan 5 motor mereka finish di 5 besar dalam 2 balapan hari Minggu. Pada race 1, 5 dari 6 posisi teratas juga dikuasai oleh Ducati, kecuali posisi kedua yang diraih oleh Razgatlioglu. Keunggulan yang begitu mencolok ini memunculkan komentar tajam dari pembalap BMW tersebut, yang menyebut bahwa ajang WSBK kini hampir seperti Ducati Cup. Meski begitu, Bulega menilai bahwa dominasi Ducati di Phillip Island lebih disebabkan oleh karakteristik lintasan yang memang mendukung performa motor mereka. Ia mengakui bahwa dirinya selalu tampil cepat di sirkuit ini yang merupakan salah satu favoritnya. Menurutnya, keunggulan yang ditunjukkan akhir pekan lalu belum tentu dapat berlanjut di semua sirkuit. Pendapat serupa juga diutarakan oleh Alvaro Bautista, rekan setim Bulega di Aruba.it Racing Ducati. Ia menekankan bahwa masih terlalu dini untuk menilai kekuatan setiap pembalap dan pabrikan dalam perebutan gelar juara. Ia juga yakin bahwa Razgatlioglu akan tampil lebih kompetitif di putaran berikutnya di Portimao yang lebih sesuai dengan gaya balapnya. Andrea Iannone yang sepanjang akhir pekan menjadi pesaing terdekat Bulega sebelum akhirnya harus puas di posisi ketiga dalam race 2 juga mengungkapkan bahwa Phillip Island adalah sirkuit yang menguntungkan bagi Ducati. Selain itu, ia menyoroti kualitas para pembalap yang mengendarai motor Ducati saat ini yang menurutnya berada di level tinggi setelah sebelumnya bersaing di MotoGP. Di sisi lain, Danilo Petrucci berharap Ducati bisa mempertahankan performa mereka di semua putaran musim ini dan berambisi untuk meraih podium lebih sering. Sementara itu, Scott Redding yang kembali ke Ducati bersama tim MGM Bonovo setelah 3 musim bersama Ducati, menambahkan bahwa faktor cuaca, suhu lintasan, serta format balapan di Phillip Island yang mengharuskan pit stop turut berkontribusi terhadap keunggulan Ducati di putaran pembuka. Meski Ducati tampil mendominasi di Australia, banyak pembalap dan tim yang meyakini bahwa persaingan akan lebih terbuka ketika kejuaraan kembali ke Eropa. Dengan tantangan dari tim lain seperti Bimota dan Yamaha, persaingan musim ini diprediksi akan semakin menarik dalam beberapa balapan mendatang.